Tunggu dulu, ada 7 hal penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian buka bisnis. Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Tujuan dari bisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan juga keuntungan usaha. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan bisnis yaitu pemilik modal, manajer, tenaga kerja, dan juga konsumen. Selanjutnya, partisipasi bisnis dibagi menjadi 4, yaitu domestik yang berfokus pada lingkungan lokal, internasional yang dimana adanya perluasan pasar namun perusahaan masih tetap di dalam negeri, multinasional di mana perusahaan mendirikan pabrik di luar negeri untuk menekan biaya produksi, dan juga global di mana perusahaan mendirikan cabang di luar negeri yang disesuaikan dengan budaya negara tersebut. Selanjutnya, lingkungan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan internal, eksternal mikro, dan juga eksternal makro. Dalam pelaksanaannya, bisnis menerapkan yang namanya etika bisnis dan juga CSR. Etika bisnis merupakan pedoman moral dalam dunia bisnis, sedangkan CSR adalah tanggung jawab dari perusahaan untuk atas akibat yang telah ditimbulkan. Contohnya seperti salah satu program CSR dari PT Djarum, yaitu Djarum Beasiswa Plus, yang bergerak di bidang pendidikan dengan memberikan dana pendidikan dan juga pelatihan keterampilan lunak kepada para mahasiswa yang berprestasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dan juga peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Bentuk badan usaha. Jenis badan usaha itu ada 8. Yang pertama itu ada perusahaan perorangan, firma, CV, PT, BUMN, koperasi, yayasan, dan BUMD. Izin usaha. Izin usaha adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang pengusaha sebagai bentuk bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftarkan secara resmi. Nah, adapun beberapa izin usaha seperti tanda daftar usaha, NPWP, izin domisili, izin karyawan asing. Persyaratan dokumen izin usaha. Yang pertama ada bentuk badan usaha yang akan didaftarkan. Yang kedua ada bukti seperti KTP, seperti identitas. Nah, yang ketiga ada tanda daftar perusahaan, di mana surat yang dikeluarkan oleh departemen sebuah perusahaan. Yang keempat ada nomor pajak NPWP. Yang kelima ada izin-izin perusahaan. Yang keenam ada dokumen lain-lainnya. Nah, ada pula jenis kombinasi badan usaha. Yang pertama itu ada trust, joint venture, merger, cartel, holding company, dan akuisisi. Contoh studi kasus dari perusahaan perorangan. Nah, di mana ada yang namanya Cafe Kopi Kita. Adalah kafe yang didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Andi di Jakarta. Kafe ini beroperasi pada tahun 2019. Nah, diketahui Andi membuat keputusan dengan cepat dan fleksibel dalam mengubah strategi pemasaran di kafe tersebut. Nah, dari pengalaman Andi menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki dampak positif dan hambatan, membuat Andi berpikir untuk mengubah bentuk usaha menjadi persekutuan nantinya dengan melibatkan mitra yang berpengalaman. Karena sebelumnya Andi menjalankan bisnis itu dalam perusahaan perorangan atau dikelola dengan dirinya sendiri. Globalisasi ekonomi merupakan suatu kondisi yang saling tergantung dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, komunikasi, dan juga ekonomi, di mana ini meliputi garis batas teritori suatu negara. Lalu salah satu ciri-ciri dari globalisasi ekonomi adalah yang pertama, setiap orang bebas menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua adalah setiap orang bebas memiliki barang-barang dan juga modal kekayaan. Lalu ada 5 faktor pendorong dari globalisasi. Yang pertama adalah dorongan pasar, yang kedua adalah dorongan biaya, yang ketiga adalah dorongan dari pemerintah, yang keempat dorongan persaingan, dan yang kelima adalah dorongan lain. Lalu bisnis internasional, di mana bisnis internasional ini dapat kita artikan sebagai aktivitas berupa transaksi bisnis di antara lebih dari 2 negara yang melibatkan pihak-pihak individu, perusahaan, kelompok perusahaan, ataupun agen-agen internasional. Lalu ada beberapa manfaat dari bisnis internasional. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan antar negara. Yang kedua adalah kebutuhan setiap negara tercukupi. Lalu yang ketiga adalah mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal.
Lalu yang keempat adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Lalu yang terakhir adalah memperluas lapangan pekerjaan. Tentunya selain manfaat, ada juga hambatan di dalam bisnis internasional ini. Yang pertama adalah perbedaan sosial budaya, bahasa, kebiasaan, dan juga adat istiadat. Lalu yang kedua adalah perbedaan dari segi ekonomi. Lalu yang ketiga adalah hukum dan politik kuota. Lalu ada pun contoh dari globalisasi bisnis internasional ini adalah McDonald, di mana perusahaan ini beroperasi di lebih dari 100 negara dengan menyesuaikan menu dan juga strategi pemasaran berdasarkan budaya lokal yang ada, namun tetap mempertahankan merek global yang konsisten. Lalu perusahaan McDonald ini juga memanfaatkan rantai pasokan global dan jaringan distribusi internasional untuk mendukung operasionalnya di seluruh dunia. Bentuk organisasi bisnis dan ekspansi bisnis. Yang pertama ada namanya budaya organisasi. Menurut Robbins 2002, budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Adapun keanekaragaman budaya organisasi, yang pertama adalah dominan kulture, di mana menjunjung tinggi nilai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah subkulture, bidang atau departemen dalam perusahaan besar. Nah, selanjutnya ada budaya kuat dan budaya lemah, di mana budaya kuat artinya strong culture, di mana jumlah anggota yang banyak mengakui dan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Adapun budaya lemah yang disebut dengan weak culture, di mana jumlah anggota sedikit mengakui dan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan nilai perusahaan. Adapun UKM dan UMKM, di mana UKM menetapkan pada usaha kecil atau jangkauannya lebih sempit dengan modal awal 30 juta. Sedangkan UMKM fokus pada cakupan usaha mikro atau jangkauannya yang lebih luas dengan modal awal 300 juta. Organisasi yang saya ambil adalah Universitas Pendidikan Ganesha, di mana Universitas Pendidikan Ganesha menerapkan budaya organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018 yang mengatur tentang pakaian adat Bali setiap hari Kamis di seluruh Bali, di mana mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat Bali pada hari Kamis, entah itu dari mahasiswa Hindu, Islam, Kristen, dan Buddha, untuk mempererat rasa toleransi dari mahasiswa tersebut. Pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Saya mulai dari apa sih fungsi manajemen? Nah, manajemen memiliki beberapa fungsi utama, yakni ada planning, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau controlling. Nah, di dalam planning terdapat rentang waktu perencanaan. Yang pertama ada jangka pendek, beroperasi selama 1 tahun. Jangka menengah 1 sampai 5 tahun periode, sedangkan jangka panjang 5 tahun masa organisasi. Nah, selanjutnya ada level manager. Yang pertama ada top manager, contohnya seperti CEO, direktur utama, dan dewan direksi yang memiliki tugas merumuskan visi misi dan strategi jangka panjang suatu organisasi. Yang kedua, lower level manager, contohnya seperti supervisor, team leader yang tugas mengelola kegiatan sehari-hari. Middle manager bertindak sebagai penghubung antara top manager dan manajer lead. Kita beralih ke studi kasus. Starbucks diakui sebagai raja kedai kopi terbesar di dunia. Mengapa demikian? Dikarenakan Starbucks mempertahankan kepemimpinan industrinya melalui struktur organisasi matriks yang memungkinkan kolaborasi lintas departemen. Starbucks memiliki 3 tingkatan manajemen, yakni yang pertama tingkat operasional, yang kedua tingkat menengah, dan yang ketiga tingkat atas. Serta pengambilan keputusan di Starbucks juga sangat efisien, dengan manajemen tingkat menengah berperan penting dalam menyampaikan informasi dari tingkat operasional ke tingkat yang lebih atas. Oke, jadi pengorganisasian dalam suatu perusahaan itu sangat penting ya teman-teman. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengembangan SDM, dan pemberian kompensasi dari SDM yang ada dalam suatu organisasi. Lalu ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu penarikan dan seleksi, yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan, yang keempat yaitu evaluasi kerja, yang kelima yaitu memberikan kompensasi dan penghargaan, yang keenam yaitu pengawasan. Lalu ada konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kesetaraan dalam kesehatan tanpa diskriminasi, yang kedua yaitu keamanan dan kesehatan karyawan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1945,
192, yang ketiga yaitu pelecehan seksual, yang keempat yaitu diskriminasi khusus atau disparitas penyakit khusus, yang kelima yaitu employment equality. Baiklah, kita balik ke studi kasus. PT X mengalami peningkatan jumlah karyawan dari 6.447 menjadi 6.719 dalam 1 tahun, yang memerlukan perhatian ekstra dalam mengembangkan SDM. Perusahaan harus menerapkan sistem penghargaan untuk memotivasi karyawan, di mana karyawan harus berprestasi mendapatkan ketidakseimbangan lebih baik dibandingkan di bekerja rendah. Motivasi kerja. Motivasi merupakan kondisi psikologis hasil dari interaksi antara kebutuhan seseorang dan faktor-faktor luar yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak dan berusaha. Motivasi kerja juga sangat berpengaruh pada kinerja, semangat kerja, kedisiplinan, dan prestasi karyawan. Motivasi kerja juga dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan suatu hal yang dilakukan atas kemauan sendiri tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini dilakukan oleh dorongan kemauan eksternal, yaitu seperti kenaikan gaji, promosi kerja, ataupun pengakuan dari atasan. Nah, adapun teori-teori dari motivasi kerja yaitu teori X dan Y, yang dimana kedua teori ini saling bertolak belakang antara satu sama lain. Yang pertama itu ada tipe manusia X, yaitu tipe manusia yang berasumsi dan lebih pesimis serta cenderung malas. Sedangkan tipe manusia Y merupakan tipe manusia yang menikmati proses bekerjanya dan cenderung lebih optimis. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow, yang dimana kebutuhan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Pengelolaan motivasi karyawan dapat diimplementasikan dengan 4 cara. Yang pertama itu ada komunikasi yang efektif, yang kedua ada pemberdayaan karyawan, yang ketiga ada pengelolaan pekerjaan, dan yang keempat itu ada mengenalkan jiwa kewirausahaan. Nah, adapun contoh dari motivasi kerja yang bisa kita lihat yaitu dari perusahaan Google, yang dimana perusahaan Google menggunakan inovasi sosial untuk melibatkan para pekerjanya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan teknologi sosial dan kolaborasi, para pekerja diberi kesempatan untuk berbagi ide dan membuat keputusan bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi kerja. Apa sih itu motivasi? Motivasi merupakan kondisi psikologis hasil dari interaksi antara kebutuhan seseorang dan faktor-faktor luar yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak dan berusaha. Motivasi kerja juga berpengaruh pada kinerja, semangat kerja, disiplinan, dan prestasi karyawan. Adapun dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari kemauan diri sendiri untuk menjalankan sesuatu hal tanpa terlalu mengharapkan imbalan eksternal. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu berdasarkan perilaku yang didukung oleh penghargaan eksternal. Contohnya adalah pengakuan, promosi kerja, kenaikan gaji, dan lainnya. Kemudian selanjutnya teori-teori motivasi. Ada teori X dan Y. Teori tipe X dan Y ini adalah teori yang sangat bertolak belakang. Manusia tipe X cenderung negatif seperti contohnya menghindari pekerjaan, responsif terhadap ancaman dan hukuman, serta menghindari tanggung jawab. Sedangkan manusia tipe Y cenderung lebih positif seperti contohnya menikmati pekerjaan, menerima tanggung jawab, memiliki inisiatif, dan kreativitas dalam bekerja. Selanjutnya ada pengelolaan motivasi karyawan. Yang pertama yaitu melalui komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu pemberdayaan karyawan dengan cara memberikan otonomi dan kewenangan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pengerjaan dan variasi pekerjaan. Dengan memberikan job enrichment ataupun job enlargement akan mendorong karyawan memiliki motivasi dan tantangan baru terhadap pekerjaan mereka. Kemudian yang keempat
yaitu mengenalkan jiwa kewirausahaan. Karyawan bisa diberi ruang untuk menuangkan ide kreatif bagi pengembangan diri maupun organisasi. Kemudian ada contoh kasus. Adapun contoh kasus dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2017 menghadapi penurunan motivasi karyawan akibat ketidakpastian kontrak kerja setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi baru terkait izin ekspor. Ribuan karyawan sempat melakukan aksi mogok karena ketidakpastian pekerjaan mereka dan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kurangnya kejelasan mengenai masa depan pekerjaan menyebabkan banyak karyawan kehilangan semangat kerja. Oleh karena itu, mengapa motivasi kerja sangat penting karena dapat mempengaruhi banyak hal seperti kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan.